لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para hadirin yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan segala urusan kita hingga di waktu siang hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa menghadiri majelis ta'lim yang mulia ini. Mudah-mudahan hawa sejuk yang kita dapatkan dalam masjid ini bisa menyejukkan hati-hati kita. Rumah Allah, yaitu masjid yang mulia ini, masjid adalah rumah dari rumah-rumah Allah yang apabila seseorang atau suatu kaum berzikir kepada Allah, mengingat Allah, membaca ayat Allah, mempelajari agama Islam, mempelajari ayat-ayat Allah, akan turun as-sakinah, ketenangan, akan diliputi oleh rahmah dan akan dinaungi oleh para malaikat. Ketenangan hati bisa diperoleh diantaranya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah akan menjadi tenang hati. Tatma'innul qulub, akan menenangkan hati. Ini adalah kebahagiaan dunia. Permohonan seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, termasuk dari kebahagiaan dunia, kebaikan dunia adalah ketenangan dalam jiwa. Hadirin rahimakumullah, ikhwani hafizakumullah. Masuk pembahasan yang berikutnya dalam kitab ini, Kaifa tunalu mahabbatullah, bagaimana kita bisa meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah keramaian dunia, di tengah-tengah kesibukan manusia mengejar dunia. Seorang hamba terkadang terlalaikan. Ada di sana yang lebih penting, ada di sana yang harus diutamakan, yang wajib dilakukan. Bagaimana kita ini bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?
sehingga kita bisa mendapatkan al-jannah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita, kesenangan yang belum pernah didapatkan di dunia. A'adatu lil ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh surga, kenikmatan. Kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata. Keindahannya, keajaibannya, kemuliaannya, kebesarannya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh pendengaran. Ya. Keindahan yang ada di dalam surga dan tidak pernah terbetik dalam hati seseorang. Ini dipersiapkan bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena itu janganlah melalaikan kita perhiasan dunia, walaupun kelihatan mewah, gemerlap, ya, menggiurkan kita. Dan memang Allah SWT ciptakan dunia demikian. Ad-dunya hulwatun khadirah. Fa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqu dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dunia itu manis, hijau, dunia enak, dunia itu dipandang indah. Dan sesungguhnya Allah menyerahkan urusan dunia kepada kalian. Kalian bisa menguasai dunia. Namun Allah SWT mengatakan melalui lisan Rasulullah SAW, fayanzuru kaifa ta'malun. Ya. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun, maka Allah akan perlihatkan dan dia akan melihat akibatnya nanti di hari akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang beramal dengan amalan kejelekan sekecil apapun, dia juga akan merasakannya, akan mendapatkannya, akan melihat bagaimana akibatnya nanti di akhirat. Fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian dari godaan dunia dan godaan wanita. Karena sesungguhnya awal fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah fitnah nisa. Fitnah wanita, godaan wanita yang menghancurkan Bani Israel, menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah SWT, menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Awal fitnahnya adalah an-nisa. Oleh karena itu, di tengah-tengah keramaian kehidupan dunia ini, marilah kita tetap berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang terasa aneh, ya, tatkala kebanyakan manusia, mayoritas manusia berlomba-lomba mengejar dunia, mengumpulkan harta, membangun rumah megah, membeli mobil mewah.
ada beberapa orang yang hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aneh, terlihat asing. Namun Rasulullah bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Adalah bahagia, keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang merasa asing karena melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha untuk bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah mencintai kita, insyaallah apa yang akan kita minta Allah pasti berikan. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lewat, beberapa perkara, beberapa amalan yang bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berikutnya pada kesempatan hari ini kita akan baca sebab yang ke-8, at-taharah, bersuci. Ya, bersuci termasuk amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ihris 'ala taharah tanal mahabbatallah. Bersungguh-sungguhlah ketika bersuci, maka kamu akan meraih kecintaan dari Allah. Waridahu, dan kamu akan mendapatkan keridhoannya. Fa inna Allaha yuhibbul mutatahhirin, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Berfirman Allah Ta'ala, Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ulang sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul mutatahhirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Al-mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri, at-taharah. Ya, bersuci. Bersuci ada dua macam. Bersuci ada dua macam. Yang pertama, taharatul zahir, mensucikan lahir. Mensucikan lahir kita, maksudnya bukan batin, ya. Mensucikan tubuh kita dari najis, mensucikan pakaian kita dari najis, mensucikan tempat sholat dari najis, dan dari kotoran yang lain, atau dari bau yang tidak enak. Ini disebut taharatul zahir. Bersuci pada perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara yang nampak. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, ayat ini turun sebelumnya mengenai firman Allah Ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yadhurn. Ayat ini sebelumnya diawali dengan firman Allah Ta'ala yang artinya,
dan jangan kalian mendekati istri-istri kalian tatkala mereka haid. Jangan menggauli istri-istri kalian di saat haid hatta yadhurun, sampai mereka suci. Ya, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah mandi. Dia mandi karena haid. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari manapun yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ini namanya thaharatul zahir. Berarti jenis yang kedua yaitu thaharatul batin, yang mensucikan diri dari perkara-perkara yang akan merusak batin kita, mensucikan batin kita. Dan ini yang lebih penting. Ya, semuanya penting, semuanya diperintahkan. Tetapi awal yang diperintahkan kepada kita adalah yang pertama kali thaharatul batin. Thaharatul batin. Seorang kafir apabila dia ingin masuk Islam, apa yang diperintahkan? Bersyahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Disucikan dulu hatinya, disucikan dulu batinnya. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk mandi, mandi besar, mandi karena masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya thaharatul batin didahulukan terlebih dahulu, didahulukan dari thaharatul zahir. Bagi seorang muslim, ya, jangan hanya dia perhatian saja pada thaharatul zahir yang nampak saja, namun hatinya tidak disucikan. Kalau keadaannya seperti ini, berarti dia menyerupai orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Pengertian nifaq adalah izharul iman wa ibtanil kufr. Nifaq menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Luarnya dia mengatakan muslim, namun hatinya kafir. Nah, ini pengertian nifaq. Seseorang jika dia hanya mengutamakan zahirnya, tidak memperhatikan batinnya, berarti ada sedikit sifat meniru dengan orang-orang munafik. Mereka dikatakan dalam ayat wa iyaqulu tasma' liqaulihim wa iyaqulu, seandainya mereka itu berbicara, mereka itu pintar berbicara, seandainya mereka berpidato, tasma' liqaulihim, kalian mendengar ucapan-ucapan mereka, kalian dengar, kalian memperhatikan. Nah, ini orang-orang munafik, lisannya pintar. Nah, Allah SWT telah mereka ka'annahum khusubum musannadah, seakan-akan mereka itu adalah tiang yang menancap, yang disandarkan. Tubuhnya kelihatan gagah, penampilannya menarik, tampan. Namun Allah SWT mencela mereka karena tidak ada keimanan dalam hati-hati mereka. Sehingga wajib bagi kita untuk mengutamakan thaharatul batin, mendahulukan thaharatul batin. Ya.
Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qala Abu Ruzain wa Ikrimah wa Dhahak wa ghairu wahidin fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, yakni tahirat ghairu hujjatin. Maksud dari firman Allah Ta'ala fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dari firman Allah yang telah saya sebutkan tadi, Allah mengatakan datangilah mereka dari manapun yang telah Allah perintahkan. Maksudnya dalam keadaan mereka sudah suci dari haid. Walihada qala innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ai minadz-dzambi, orang-orang yang bertobat dari kesalahan. Wa in takarrara rusyanuhu, walaupun terulang-ulang dosanya. Karena di zaman jahiliyah, di zaman sebelum ajaran Islam itu disebarkan, sebelum mereka memeluk Islam, mereka terjerumus dalam kesalahan, yaitu mendatangi para wanita, menjimai istri tatkala mereka sedang haid. Islam adalah ajaran yang mengajarkan tentang kesucian dan kebersihan. Allah SWT mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Karena dahulu orang-orang terjerumus dalam masalah ini sebelum mengenal Islam, yang mendatangi istri dalam keadaan haid. Dan ini sekarang atau setelah itu, setelah turun ayat ini, termasuk dosa besar. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Ai al mutanazzihina 'anil aqdar wal adza wa huwa manuhiya anhu, yaitu orang-orang yang mensucikan diri dari perkara-perkara yang najis dan kotoran. Dan ini adalah perkara yang sudah dilarang, yaitu mendatangi para wanita dalam keadaan haid, au bi ghairil mahdi, atau mendatangi seorang istri tapi di tempat yang diharamkan. Ke dubur misalnya, naudzubillah. Sehingga Allah SWT tatkala menjelaskan ayat ini, Allah menutup innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini tadi sedang menjelaskan jenis toharoh yang pertama. Toharoh dibagi dua, ya. Toharoh apa? Toharoh yang zahir dengan toharoh yang batin. Seorang muslim adalah mengutamakan toharotul batin. Seorang muslim mengutamakan toharoh yang batin, toharoh hati, mensucikan hatinya. Kemudian di dalam ayat ini dijelaskan, atau yang menjadi dalil tentang toharoh az-zahir, toharoh yang lahir, maksudnya toharoh badan, toharotul zahir, atau kita artikan toharotul badan, yang mensucikan badan, tempat, dan pakaian. Ini dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ya. Allah SWT berfirman, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, jangan kalian mendekati istri-istri kalian ketika mereka dalam keadaan haid sampai mereka suci.
sampai haidnya hilang, darah haid tersebut hilang, suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka setelah suci kemudian mandi, ya, mandi junub, mandi besar, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka pada tempat-tempat yang sudah diperintahkan, yang melakukan hubungan suami istri, tapi pada tempat yang tidak dilarang. Sesungguhnya Allah mencintai, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, bertobat dari kemaksiatan yang pernah dilakukan dahulu. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Pada pembahasan bulan yang lalu atau setengah bulan yang lalu, termasuk sebab yang akan mendatangkan mahabbatullah, kecintaan Allah kepada kita, yaitu at-taubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak suci dari kesalahan, tidak suci dari dosa. Para sahabat pun juga demikian. Dahulu sebelum mengetahui Islam, terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya, namun Allah SWT kemudian memberikan taufik, memberikan hidayah sehingga mereka bertaubat. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu jangan putus asa, jangan merasa berat, dan jangan pesimis terhadap apa yang sudah lewat dari masa lalu kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini jenis taharah yang pertama. Adapun dalil yang lain, itu dari hadis Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazalat hadhihi al-ayah fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin qala kanu yastanjuna bil ma'i fa nazalat fihim hadhihi al-ayah. Dalilnya adalah hadis yang menerangkan sebab nuzul, sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surat At-Taubah, ayat yang ke-108. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini dalil yang kedua tentang taharah az-zahir, taharah lahir, taharah yaitu mensucikan diri, badan, pakaian dan tempat. Sebab turunnya ayat ini, kata Abu Hurairah, turun kepada penduduk Quba, maksudnya ahlu Quba, orang yang sholat di Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang awal dibangun di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini turun kepada mereka, orang-orang yang ada di Masjid Quba. Fihi, di dalam masjid tersebut, rijalun, beberapa orang, yuhibbuna an yatatahharu, mereka menyukai selalu dalam keadaan suci, menyukai untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, kanu yastanjuna bil ma. Mereka senang kalau beristinjaknya itu dengan air. Ya, beristinja dengan air, mensucikan kubul atau dubur. Tatkala buang air, dalam Islam dibolehkan dengan dua cara.
dengan air atau dengan batu. Karena zaman dahulu sulit air ya. Sulit air. Namun ahlu Kuba mereka lebih menyenangi mencari air walaupun sulit. Walaupun air pada waktu itu sulit. Tapi penduduk masjid ini ya, penghuni masjid Kuba, mereka senang untuk beristinja dengan air, sehingga turun ayat ini. Ya, turun ayat ini. Berarti ini menunjukkan dalil tentang thaharatul zahir. Ya, mensucikan badan. Yang kedua, pembagian yang kedua, thaharatul batin. Tentunya dalam ayat yang sudah kita baca, yang itu perintah untuk mensucikan perkara lahiriah kita, itu pun juga menjadi dalil tentang wajibnya mensucikan batin kita. Ini, namun di sana ada dalil yang khusus seperti firman Allah Taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Wa thiyabaka fatahhir. Arti ayat ini adalah watiyabka, tiyab ini artinya baju. Namun kebanyakan mayoritas mufassirin, para ulama yang mentafsirkan ayat ini, tiyab di sini diartikan al-qalbu. Kalbumu sucikanlah, watiyabaka fatahhir. Sucikan dari kesyirikan, sucikan dari perkara-perkara yang akan merusak hati. Ini menunjukkan diperintahkan kita untuk mensucikan hati kita, mensucikan batin kita. Nah, dan ini yang lebih utama ya, seperti saya jelaskan tadi, thaharatul batin ini lebih utama dan didahulukan daripada thaharatul zahir. Seperti orang yang masuk Islam pertama kali disuruh mensucikan batinnya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menghilangkan semua kesyirikan. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk mandi. Nah, jadi perintah mandi besar bagi seorang yang baru masuk Islam itu datang kedua setelah perintah mensucikan batin. Kemudian thaharatul batin, yang membersihkan batin kita ini dari beberapa perkara. Yang pertama, at-taharatu minadz dzunub, ya, membersihkan batin kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai bentuk sedekah, yang dengan sedekah itu bisa mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Ya, maksudnya membersihkan dosa-dosa mereka. Sedekah, ya, kita bersedekah. Sedekah itu sebagaimana dalam hadis, tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u naro. Sedekah itu akan menghapuskan kejelekan sebagaimana air memadamkan api. Air memadamkan api dengan mudah. Sedekah bisa menghilangkan dosa-dosa. Oleh karena itu, bagi yang punya kelebihan harta, disedekahkan, diinfakkan untuk perkara-perkara kebaikan. Dengan sedekah itu akan menghapus dosa. Bagaimana perumpamaan Nabi penghapusan dosa tersebut? Yaitu seperti air mematikan api. Kama yudfi'ul ma'u naro. Ya, dengan cepat ya, api tersebut akan padam.
Dengan cepat api tersebut akan padam tatkala terkena air, tatkala disiram air. Nah, dengan cepat pula dosa-dosa itu akan hilang tatkala seorang itu rajin bersedekah. Dan dengan sedekah itu bisa menghilangkan ya keinginan untuk berbuat maksiat. Ya, dalilnya apa? Dalilnya 3 orang zaman dahulu, zaman sebelum Nabi, ya, ada 3 orang bernaung dalam sebuah gua. Kemudian gua tersebut tertutup sebongkah batu yang besar. Kemudian mereka saling berdoa dengan amalan yang pernah dilakukan ikhlas karena Allah SWT. Di antara doa dari ketiga orang ini, satu orang berdoa, ya Allah, dulu saya mempunyai sepupu, ya, bintu Amin, ya, anak paman, perempuan, cantik, yang saya sangat suka, tapi dia tidak mau. Saya goda tidak mau. Suatu saat si perempuan ini datang kepada dia dalam keadaan butuh terhadap harta. Orang ini mensyaratkan tidak mau meminjami harta kecuali dia harus menyerahkan dirinya. Ya, kemudian dia serahkan ya dirinya, seorang wanita tadi, karena terpaksa butuh uang. Karena butuh uang diserahkan dirinya. Ya, tatkala orang ini sudah mampu untuk melakukan apa saja karena wanitanya sudah pasrah, dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perempuan ini tadi. Perempuan ini mengingatkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Ya. Kemudian orang ini meninggalkan wanita. Kemudian hartanya disedekahkan, dibiarkan. Nah, dibiarkan untuk wanita ini. Semenjak itu kemudian dia sudah bertobat kepada Allah SWT dengan sedekah itu tadi. Tidak ada keinginan, tobatnya itu ikhlas, tobatnya betul-betul tobat, tidak mengulangi perbuatannya dan menyelamatkan dirinya dari musibah. Menyelamatkan dirinya dari musibah itu ketika dia tidak bisa keluar dari gua. Nah, sedekah bisa menghapuskan dosa, sebagaimana api dipadamkan oleh air. Air itulah sedekah, yang menghilangkan dosa-dosa kita. Tentunya dosa-dosa yang besar wajib untuk bertobat. Dosa-dosa yang kecil ini bisa dihilangkan dengan sedekah, dengan sholat. Adapun dosa-dosa besar maka wajib untuk bertobat. Nah, namun sedekah bisa membantu seseorang untuk bertobat dari dosa besar tersebut. Akan dimudahkan kalau dia rajin bersedekah, dia akan dimudahkan untuk bertobat dari dosa besar. Kemudian yang kedua, ya, at-taharah minal awthan, mensucikan diri dari penyembahan terhadap berhala. Apa yang semacamnya, mensucikan diri dari amalan-amalan sihir, mendatangi dukun. Ini termasuk jenis taharah, taharatul batin. Tidak mempercayai dukun, tidak datang ke dukun-dukun, ke paranormal, ya. Ini termasuk taharatul batin. Berfirman Allah Ta'ala, antahhira baitiya lit-taifin. Ya, Allah memerintahkan agar kalian bersihkan rumahku, yaitu yang dimaksud adalah Ka'bah. Nah, diperuntukkan bagi orang-orang yang tawaf saja, orang-orang yang muslim. Nah, orang-orang musyrik tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah setelah itu. Ini menunjukkan bahwasanya taharah itu meliputi taharah dari kesyirikan.
mensucikan diri dari kesyirikan. Yang ketiga, at-taharatu fil halal. Taharah yang mensucikan diri dari perkara-perkara yang haram dan mencukupkan dengan perkara yang halal saja. Ya. Tentunya ini dalam beberapa perkara. Baik dalam masalah harta, mencukupkan yang halal. Uang maksudnya. Makan dan minum mencukupkan yang halal. Dalam masalah wanita juga mencukupkan yang halal. Ya, Allah berfirman di sini, haula'i banati hunna adharu lakum. Haula'i banati, mereka anak-anak perempuanku, hunna, mereka itu lebih suci untuk kalian. Ini perkataan Nabi Lut kepada umatnya. Umatnya adalah kaum lelaki yang condongnya pada lelaki. Tatkala datang para malaikat sebagai tamu, kaumnya Nabi Lut mau berbuat kurang ajar. Nabi Lut menasihati, haula'i banati, ya, mereka putri-putriku ini lebih suci untuk kalian. Ya. Maksudnya di sini mensucikan diri dari perkara-perkara yang haram. Cukup, ya, seseorang itu apa yang dihalalkan baginya. Dan apa yang dihalalkan untuk dia itu, kalau dia berharap mendapatkan pahala, maka akan dinilai sedekah, dinilai sebagai pahala dari Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan dalam kala salah seorang di antara kalian menjimai istrinya adalah sedekah. Para sahabat mengatakan, "Na'am." Apakah salah seorang di antara kami tatkala mendatangi istrinya itu bisa dianggap sedekah? Rasulullah ganti bertanya, bukankah kalau dia meletakkan, artinya menjimai sesuatu yang diharamkan itu dia dapat dosa? Para sahabat menjawab iya. Nah, demikian pula tatkala kalian meletakkan kepada perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ini taharatul batin, mensucikan diri dari perkara-perkara yang haram dan mencukupkan hanya pada yang halal. Ya, baik masalah makanan, minuman, atau masalah wanita. Naam. Allah SWT telah memberikan batasan-batasan. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian melampaui batas. Allah sudah tentukan batasan-batasannya. Jangan kita melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah. Jangan memandang sesuatu yang tidak halal untuk dipandang. Jangan memakan sesuatu yang tidak halal untuk dimakan. Jangan menikmati sesuatu yang tidak halal untuk kalian nikmati. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, jangan kalian melanggarnya. Maka ini termasuk mensucikan diri, termasuk perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita semua jika kita melakukan perkara ini. Yang keempat, taharatul batin meliputi taharatul qalbi minar ribah. Mensucikan kalbu kita dari perkara yang meragukan, sesuatu yang masih meragukan, belum jelas hukumnya apa ini boleh atau haram, maka ditinggalkan.
ya, ditinggalkan. Berfirman Allah Ta'ala, "Dzalikum azkalakum wa adhar." Hal itu lebih membersihkan kalian dan lebih mensucikan kalian. Nah, ya, membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang masih meragukan. Nah, dan ini termasuk iman, ya, termasuk kesempurnaan iman. Dalam hadis juga disebutkan, ya, orang yang selalu tidak hati-hati dalam masalah syubhat, karra'i yar'a haulal himan, yushiku ayar ta'ati. Nah, orang yang tidak berhati-hati dalam masalah syubhat, dalam masalah yang masih melakukan, itu seperti seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di daerah perbatasan larangan, ya, sudah ada pagarnya, sudah ada batasannya, tapi dia mengembalakannya di sekitar batasan-batasan tersebut. Dikhawatirkan, ya, kambingnya nanti akan memakan, ya, memakan apa-apa yang telah dilarang untuk dimakan. Demikian pula, wa man waqa'a bi syubhat waqa'a fil haram. Orang kalau sudah sering terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjerumus dalam perkara yang haram. Nah, maka termasuk thaharatul batin, yaitu mensucikan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Yang kelima, at-taharah minal fahisyah. Kaqoulihi ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki. Mensucikan diri dari al-fahisyah. Ya, fahisyah di sini adalah perbuatan zina atau yang mengarah kepada perzinaan. Ini termasuk taharah. Ya. Sebenarnya sudah masuk dalam bab yang pertama, yaitu taharah minaz dzunub, mensucikan diri dari kesalahan-kesalahan. Tapi ini lebih dikhususkan lagi penyebutannya karena pentingnya hal ini. Allah SWT berfirman, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu dan mensucikan kamu. Nah, Maryam dituduh berzina oleh orang-orang Yahudi. Dituduh berzina karena lahir seorang anak tanpa bapak. Allah SWT mengatakan, Allah memilih kamu dan mensucikan kamu. Nah, 5 perkara ini, yaitu taharatul batin, meliputi 5 perkara. Nah, hendaknya kita, ya, perhatian dalam masalah ini dan berusaha mensucikan batin kita dari kelima perkara ini. Yang pertama tadi, mensucikan diri dari dosa-dosa dan kesalahan, ya, selalu menghindar, jangan sampai terjerumus dalam kesalahan. Kalau sudah terlanjur, maka bertaubat, ya. Kemudian yang kedua, mensucikan diri dari kesyirikan, ya. Yang ketiga, mensucikan diri dari perkara-perkara yang haram dan mencukupkan dengan yang halal, yaitu dari makanan, minuman, ya, masalah makanan, masalah minuman ataupun wanita, mencukupkan yang halal. Yang keempat, yaitu mensucikan diri dari perkara-perkara yang meragukan. Yang kelima, mensucikan diri dari zina dan perkara-perkara yang mengarah kepada perzinaan. Nah, sebab yang kesembilan, perkara yang bisa mendatangkan mahabbah dari Allah SWT kepada kita, al-ihsan, ya, berbuat baik.
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pengertian ihsan, kita harus tahu pengertian ihsan. Apa itu ihsan? Yakhtalifu ma'na al-ihsan bi ikhtilafi siyaq. Makna al-ihsan di dalam syariat ini, dalam agama ini, maknanya bermacam-macam, tergantung konteks ya pembicaraannya, tergantung ayat sebelum dan setelahnya atau hadis sebelum dan setelahnya. Fa idza qarana bil iman wal islam kana al muradu bihi al muraqabah wa husnul ta'ah. Kalau ihsan penyebutannya itu dibarengkan dengan kata al-Islam dan kata iman, maka ihsan yang dimaksud di sini adalah muraqabah. Ya. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan. Muraqabah. Wa husnul ta'ah, dan melakukan ketaatan-ketaatan. Selalu merasa diawasi oleh Allah dan melakukan ketaatan. Nah, amma idza warada al-ihsanu mutlaqan fa innal murada bihi fi'lu kulli ma huwa hasan. Adapun ihsan, kalau datangnya itu secara mutlak, datangnya dalam suatu kalimat, dalam satu ayat atau dalam sebuah hadis, datangnya itu mutlak, tidak digandengkan dengan kata yang lain, tidak digandengkan dengan kata Islam dan kata iman. Maka ihsan yang dimaksud adalah setiap perbuatan baik. Ya, setiap perbuatan baik disebut al-ihsan. Nah, darajatul ihsan, tingkatan-tingkatan ihsan. Al-ihsanu darajatun. Nah, al-ihsan itu ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi tingkatannya yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, ini yang paling tinggi. Ketika seorang itu beribadah, kemudian dia bisa menikmati ibadahnya. Kenapa? Karena dia seakan-akan melihat Allah. Allah seakan-akan di hadapannya, dia tahu Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya yang baik. Nah, sehingga dia betul-betul menikmati ibadah tersebut. Ya, seperti sholatnya Rasulullah SAW menjadi qurratu ain, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan qurratu ain, penyejuk hatiku tatkala aku salat. Ya, karena Rasulullah bisa menikmati ibadah salat tersebut sehingga menjadi qurratu ain. Nah, ini derajat ihsan yang paling tinggi. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa, fa innahu yaraka, maka Allah itu melihat kamu. Ini martabat yang kedua. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum bisa seakan-akan melihat Allah karena kurangnya ilmu kita, ya, pengetahuan terhadap sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan pengamalannya pun kurang, maka
Yang kedua, derajat yang kedua, yaitu kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Fa innahu yaraka. Nah, ini derajat al-ihsan yang paling tinggi. Wadunahu at-taqarrubu ila Allah bin nawafil. Derajat ihsan yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nawafil. Ya, ini mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian perkara ihsan yang berikutnya, ya, al-ihsanu fin niyah. Nah, berikutnya, derajat yang berikutnya adalah ihsan di dalam niat. Artinya apa? Dia selalu meniatkan untuk bisa berbuat baik. Nah, ini termasuk ihsan. Ihsan adalah perkara yang telah Allah wajibkan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kalian untuk berbuat ihsan dalam segala perkara, dalam segala sesuatu. Nah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelih, kalau kalian membunuh, ya, kalau kalian membunuh maka perbaguskanlah cara membunuhnya. Bahkan membunuh orang kafir pun harus dengan cara yang baik. Apa cara yang baik itu? Fador bariqob, langsung ditebas kepalanya. Ini cara yang baik. Maksudnya apa? Karena dengan ditebas kepala itu dia akan langsung mati. Dalam Islam dilarang kita melakukan apa? Mutlah, mencincang, ya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Apabila kalian di medan pertempuran bertemu dengan orang-orang kafir, maka tebaslah leher-leher mereka. Ini termasuk cara yang baik dalam membunuh. Nah, karena dengan itu akan langsung mati. Di dalam Islam dilarang qadhf, yaitu melempar dengan kerikil, ya, ketapel. Nah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena ketapel itu tidak bisa membunuh, hanya bisa membuat mata menjadi rusak. Nah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Dilarang dalam Islam untuk perang. Ya. Nah, Allah SWT menetapkan, mewajibkan berbuat ihsan dalam segala perkara. Nah, sampai dalam membunuh, kita disuruh membunuh dengan baik. Membunuh orang kafir yang sudah jelas-jelas memusuhi Islam tidak boleh disiksa, ya, tidak boleh dibakar. Nah, bahkan Allah SWT membenci, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Ibn Abbas mengatakan, yang menukilkan hadis, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb yang memiliki api, kecuali Allah SWT. Nah, membunuh hewan yang harus dibunuh itu juga dengan cara yang baik, dipukul kepalanya. Kalau ular dipukul kepalanya. Nah, kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka perbaguskanlah dalam menyembelih dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik. Ini perkara ihsan, ya, perkara yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ihsan berbuat baik kepada anak juga, berbuat baik kepada istri juga. Ini termasuk ihsan yang diperintahkan. Berbuat kepada orang lain juga demikian.
Dan yang lebih penting, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Baik. Ini beberapa perkara yang bisa kita baca dan kita rincikan definisi dan perkaranya. Thaharah dan ihsan, dua perkara yang bisa mendatangkan kecintaan dari Allah SWT. Saya tekankan sekali lagi bahwasanya kita sangat butuh ya mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang selalu semangat, selalu berharap ya untuk mendapatkan ini mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.